memang kita sulit mengharapkan sejarah ditulis oleh rezim penguasa ini tidak pro penguasa, sulit ya. Tapi walaupun demikian karena zamannya ini zaman digital ya, kalaupun tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya, karena jejak digital ini sekarang gampang ditelusuri, akan membuat penulisan sejarah itu nilai sejarah yang ditulis itu akan menjadi kecil ya, akan menjadi kecil, dan waktu rezim berkuasa itu terlihat sekali bahwa penulisannya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah yang sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel TV Masumi Matra 64 dan Bicara Ahmad Yani. Pemirsa, kita digoncangkan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang dipicu oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyatakan peristiwa pemerkosaan itu adalah rumors, dan ini menimbulkan kemarahan bagi korban dan tim pencari fakta dan semuanya. Nah, kita mau bicara ya ini terkait dengan penulisan sejarah, karena Pak Fadlizon itu mau menulis sejarah dan kelihatannya penulisan sejarah ini tidak begitu sesuai dengan standar-standar ilmiah untuk penulisan sejarah yang baik. Untuk membahasnya penulisan sejarah yang baik ini gimana pentingnya bagi bangsa ini, sudah hadir biasa narasumber kita di studio ini Profesor Dr. Chandra Emerulaya, alumni Harvard University of Southern California, dan juga pernah jadi dosen di Utara Malaysia. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masalah sejarah Indonesia ini kita prihatin. Kadang-kadang penulisannya itu tidak sesuai dengan aturan-aturan kaidah internasional, dan oleh karenanya orang kadang-kadang untuk mendapatkan sejarah Indonesia itu lebih cenderung ke pakar-pakar internasional, malah ke Leiden, Belanda dan sebagainya. Gimana nih masalah ini fakta sejarah ya, kerusuhan Mei 98 ini dan hal-hal yang lebih besar lagi yang mendasar dalam penulisan sejarah ini? Ya, memang kalau kita melihat faktor sejarah itu sangat penting dalam pembinaan kehidupan suatu bangsa ya. Karena dari sejarah suatu bangsa itu, maka bangsa itu bisa belajar apa saja yang telah berhasil dibuatnya di masa lalu, apa saja kegagalannya di masa lalu. Nah, di sini kan bangsa itu bisa belajar. Seperti bangsa Indonesia, kita kan sudah tahu bahwa kita merebut kemerdekaan itu bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan senjata, dengan perjuangan yang menumpahkan darah ya daripada putra-putra terbaik bangsa. Ya, nah itu sudah dicatat ya di dalam sejarah kita kan. Dan juga selama kita dijajah oleh penjajah juga sudah dicatat ya, sudah ada fakta-faktanya kan. Ya kan sudah ditulis dalam buku-buku sejarah yang telah kita pelajari sejak SD, SMP, SMA dan sebagainya. Nah, terkait dengan penulisan sejarah mengenai apa itu rumors, adanya sangkaan rumors oleh Menteri Kebudayaan sekarang ini Pak Fadlizon, yang menyatakan bahwa ini mungkin perlu ditulis ulang untuk membutuhkan fakta yang terjadi. Ini saya kira perlu dipertimbangkan secara mendalam oleh Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon, dan juga kalau ada tim yang akan menulis kembali sejarah itu. Karena peristiwa perkosaan Mei 1998 itu kan sudah banyak diketahui oleh masyarakat ya, dan mungkin sudah tercatat di dalam dokumentasi sejarah, baik itu dalam koran ya, media massa, kemudian ada rekaman-rekaman, mungkin ada film dokumenter ya, atau
TV ya, yang mengisahkan atau menceritakan kejadian pada waktu tahun 98 tersebut ya. Kebetulan saya waktu itu kan tidak ada di Jakarta ya. Nah, tapi saya mengetahui, walaupun saya berada di luar negeri, tapi saya mengetahui peristiwa itu kelihatannya terjadi ya. Dan saya menyaksikan sendiri banyak orang-orang, terutama dari keturunan Cina itu pergi ke luar negeri, termasuk ke Washington DC ya, di Amerika Serikat, mencari pekerjaan. Mereka melarikan diri mungkin untuk sementara karena mereka terancam jiwanya mungkin dan keluarganya juga. Nah ini saya kira kalau tidak ada sebab penyebabnya pasti mereka tidak akan pergi, tapi mungkin ada sebab yang serius ya. Nah apakah ini salah satunya diakibatkan karena adanya peristiwa pemerkosaan itu? Nah ini harus dilihat lebih jauh lagi ya. Tapi kita kan waktu itu telah melihat di koran-koran, di majalah, banyak orang cerita-cerita bahwa terjadi kasus pemerkosaan seperti itu. Nah ini kalau bisa itu, kalau memang harus ditulis lagi sejarahnya, itu harus menggali kembali fakta-fakta yang sudah terjadi di sekitar tahun Mei 1998 itu, supaya jangan salah ya, karena sejarah itu tidak boleh salah ya. Sejarah itu harus ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan yang telah terjadi ya. Jadi pemilu menyatakan bahwa sejarah itu ditulis oleh penguasa, itu seharusnya kalau memang itu harus ditulis kembali, harus berdasarkan fakta yang sebenarnya. Karena kita bisa belajar dari apa yang telah terjadi, apakah itu positif atau negatif. Jadi ini harus betul-betul berdasarkan kejadian yang sebenarnya, tidak dikarang-karang, tapi secara objektif dan betul-betul ada fakta dan dasar yang bisa dibuktikan dengan apapun, apakah itu bentuk tulisan, fakta, kemudian rekaman dan sebagainya. Ya betul sekali ini. Saya kira memang kita sulit mengharapkan sejarah ditulis oleh rezim penguasa ini tidak pro penguasa, sulit ya. Tapi walaupun demikian, karena zamannya ini zaman digital ya, kalaupun tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya, karena jejak digital ini sekarang gampang ditelusuri, akan membuat penulisan sejarah itu nilai sejarah yang ditulis itu akan menjadi kecil ya, akan menjadi kecil. Dan waktu rezim berkuasa itu terlihat sekali bahwa penulisannya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah yang sebetulnya. Dan ini sebenarnya sangat merugikan bangsa kita, dan kita harapkan ya di kemudian hari penulisan sejarah ini benar-benar ditulis oleh historian ya, ahli sejarah, yang pemerintah itu cukup menyediakan uangnya saja, cukup menyediakan dana, kemudian membuat rencana, dan berapa banyak historian yang mau menulis itu dibiayai. Karena sejarah ini seperti Pak Chandra katakan, penting untuk bangsa generasi yang akan datang untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Dan bisa didiskusikan, benar salahnya itu bisa didiskusikan, diseminarkan, dan lain-lainnya. Serta juga ini akan mengangkat harkat bangsa kita bahwa kita sudah mulai menulis sejarah ya sesuai dengan standar-standar internasional, saya kira Pak ya. Ya betul, jadi apapun pahitnya yang telah terjadi di masa lalu, tapi itu harus diungkap sebagai kebenaran ya, sebagai fakta yang telah terjadi. Iya betul. Di mana kita termasuk generasi akan datang bisa belajar dari kesalahan di masa lalu ya. Iya. Nah, jangan sampai ini ditutup-tutupi sehingga merupakan suatu luka yang tidak terobati ya. Iya. Nah, tapi kalau diungkap apa yang telah terjadi sebenarnya, maka semua rakyat tahu apa yang telah terjadi dan mereka akan bisa mengambil pelajaran dari situ supaya ini jangan terjadi lagi. Betul. Nah, jadi ini kita harapkan bahwa pemerintah di dalam menulis sejarah kalau memang diperlukan itu betul-betul objektif ya. Betul. Dan ditulis oleh para ahli sejarah yang betul-betul independen ya, yang mereka ahli, bukan hanya ahli tapi betul-betul independen, tidak disebabkan oleh kepentingan tertentu. Iya, oke. Betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, demikian pemirsa, saya kira pesan kita.
sejarah sebaiknya ditulis oleh ahli sejarah secara independen. Dan satu lagi pesan yang mau kita sampaikan, ya kelupaan, bahwa kerusuhan Mei ini suatu puncak ya. Jadi puncak dari rezim yang terlalu lama berkuasa, 30 tahun ya Pak Harto itu berkuasa. Jadi memang kita harapkan ya siklus pemerintahan itu berubah setiap 5 tahun, ada perbaikan. Jangan terlalu banyak penggumpalan masalah-masalah sehingga penggantian suksesi perintah itu harus dengan revolusi dan mengorbankan rakyat banyak, saya kira. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.